Jika aku menjadi STY, aku akan memberikan tips kepada Kluivert, yaitu Sisanya sih paling jaga komunikasi dan akur-akur sama pemain. jika aku menjadi Martin Pas, aku akan memberi wejangan untuk Emil Audero. Wejangannya dari Pas. Jangan buka sosmed, bro. Wah, itu penting. Itu penting. Hai teman nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka, ngobrol bola pakai nalar. Happy weekend, hari ini kembali lagi bersama saya Nola Sisterina. Ada Mas Sato Haryo, ada Mr. Jerry Arvino. Aman ya, udah aman Noella, udah aman. Aman. Udah ngopi? Udah ngopi. Di hari udah Minggu ngopi. yang cerah ini. Pertanyaannya abis ini kemana? Oh iya. Nah. Ntar malam kemana? Nah. Oh, tadi malam kemana? Aduh, jangan digoreng ya. Aman kan ada, ini tapping nggak ada cutnya. Kalau di sini aman, soalnya penonton di sini tuh pinter-pinter pakai nalar semua. Pakai nalar semua. Iya, jadi Mau ke enggak Blackpool? Oh, ya. Mau ke Blackpool. enggak kan aku mau ke Como, Mas. Karena biasanya di sini tuh penontonnya emang returning gitu Kak Jer. Jadi biasanya nonton episode sebelumnya juga. Jadi ya begitulah tahu ya. Iya. Ya seperti biasa kalau kita di hari Minggu kita nggak mau bahas yang berat-berat. Nggak usah Yang lah. tipis-tipis aja. Iya. Tipis-tipis. Hari ini kita kembali dalam segmen Jika Aku Menjadi. Jika Aku Menjadinya nanti Kak Jer ini akan dikirim ke Banten lah. Wah, ngapain tuh? Debus. Kalau kamu menjadi atlet debus, apa yang akan dilakukan pertama kali? Matain apa? Biasa kuda lumping aja mentok sih. Mentok kuda lumping biasanya. Itu juga kan rada-rada ekstrim ya. Butuh minum, Bapak? Terima kasih. Oh, oke, baik. Kurang peka emang produser. Iya. Baik, kalau gitu kita lanjut aja ya Bapak-Bapak. Siap. Oke, jadi ini jika aku menjadi ini, nanti akan ada satu konteks gitu Kak Oke. Jerry. Nanti Kak Jerry tinggal jawab kalau gue ada di posisi itu, dalam skenario itu, apa sih yang akan gue lakukan gitu. Jadi skenario-nya sepak bola ya. Oh, kirain jika ada keluarga yang Tidak. mengalami musibah. Oke, jika aku menjadi yang pertama, ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir menunggu regulasi dari SEA Games terkait pelatih yang akan memimpin timnas Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Jika aku menjadi Erick Thohir, aku akan menunjuk titik-titik sebagai pelatih timnas di SEA Games. A. Gerald van den Berg. B. Indra Syafri. C. Patrick Kluivert. D. Nova Arianto. E. Lainnya bebas sebutkan sendiri. Oke, sebelumnya saya finger cross dulu manifesting. Asik. Jika kamu menjadi Erick Thohir. Amin. Amin, amin, Ada amin. 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 Jika kamu jadi silakan tamu dulu deh. Tamu dulu, saya. Jadi kalau sebutin dulu ya, jika aku menjadi Erick Oke, Thohir. gitu. karena ini jersey saya kan ini ya, Timnas U22 Champion ya. Ya kan, asuhan Indra Syafri. Jadi saya memilih, jika aku menjadi Erick Thohir, aku akan menunjuk Gerald van den Berg. Loh, katanya kaosnya kemenangan Kan Indra kaosnya aja. Syafri. Patah dong, Iya, patah. patah. Iya, itu agak dia. Nggak, tapi karena emang udah pelatih U23, walaupun emang ada apa ya, persiapan juga, harus lulusin ke Olimpiade 2028, terus ada AFF juga, ya kan AFF U23, kualifikasi Piala Asia U23, tapi kayaknya sekalian sih, bisa sekalian gitu. Karena kalau Nova itu kan sebenarnya agak bentrok tuh ya, ada jadwal yang bentrok. Karena Piala Dunia U17 Qatar itu 3 sampai 27 November, SEA Games itu 9 sampai 20 Desember. Rasanya sih akan sulit untuk persiapannya, atau juga kelompok umurnya beda gitu. Kalau Indra Syafri sebenarnya udah punya pengalaman, saatnya gantian, dan pasti ada support juga karena kan masih ada komite something juga di PSSI ya. Biasanya kemarin juga kita lihat dia sempat bareng kan sama beberapa pelatih di kelompok usia. Jadi rasanya bisa, kalau misalnya yang ditunjuk Gerard, toh kayaknya Indra Syafri ada juga gitu. Kalau Kluivert sih fokus nanti lawan China dan Jepang aja. Kalau menurut aku gitu sih. Jadi walaupun kaosnya tadi kemenangan Indra Syafri, pilihannya Gerald van den Berg ya? Iya, Kalau sekalian. lolos ke round 4, berarti Patrick Kluivert persiapan di Oktober juga. Betul. Ya kan? Round 4 di Iya, Oktober. betul. Jadi Makin kayaknya susah, ya, makin susah. Jadi untuk ini saya setuju dengan Jerry, Gerald van den Berg juga. Jadi kalau aku menjadi Pak Erick Thohir, aku akan menunjuk Gerald van den Berg sebagai pelatih di SEA Games. Karena kan kita selalu ingin melihat penampilan yang linear ya antara setiap level kompetisi. Jadi kenapa penunjukan Gerald van den Berg akan sejalan dengan
nanti gaya bermain Patrick Kluivert juga di timnas seniornya. Ya. Di U23-nya kan saringan terakhir nih sebelum masuk ke senior. Jadi pemain-pemain yang sudah pasti kayaknya pemain-pemain yang tampil di luar kan nggak main di SEA Games. Iya. Pastinya kan mostly pemain-pemain yang ada di sini. Mungkin ada beberapa tambahan lah kalau mereka bisa diizinin oleh klubnya untuk tampil di SEA Games. Cuman kalau enggak kan berarti akan murni talenta-talenta yang ada di tanah air gitu kan. Yeah. Nah, Van den Berg pasti punya waktu lebih untuk melihat siapa-siapa aja yang cocok untuk dimasukin dalam squad. Lalu siapa-siapa nanti yang potensial untuk mendobrak pintu timnas senior juga. Jadi kalau kita bicara kecocokan, karena ya sama-sama didatangkan baru dari Belanda juga, kalau nanti punya pakem yang gaya bermain yang seperti apa yang memang dimau oleh timnas dan akan linear ke seluruh kelas usia, ya otomatis saringan terakhirnya memang paling cocok Gerard Van den Berg gitu dan langsung diuji di level regional gitu kan. Toh dia juga kan pelatihnya. Gitu. Iya. Dan gaya bermain yang seperti apa yang akan dimainkan nanti di level regional itu akan cocok nggak ketika masuk ke timnas. Kalau Indra Syafri kan kemarin begitu juara kan, gaya bermainnya berbeda ya dengan ini kan juara ya? Betul. Kalau gayanya Indra Syafri kan bisa dibilang agak sedikit berbeda gitu dibandingkan kelas-kelas usia yang lain dulu kan. Timnasnya Sintayong seperti apa, U17-nya Nova seperti apa, U22-nya Indra Syafri pas juara SEA Games mainnya beda dengan yang lain. Tapi kan kalau ini kan kita ingin melihat timnas linear semua usia gitu. Jadi nanti dari U17-nya naik ke 20, naik ke 23 dan ketika mereka masuk ke timnas senior udah biasa bermain dengan sistem yang sama gitu. Jadi ya Gerard Van den Berg. Ya, tapi jika saya menjadi Erick Thohir yang saya pastikan itu regulasi dulu ya. Seperti yang dia bilang ya, umurnya berapa? Ini kan U22 nih. Ya U23 berapa nih kita ngomongnya gitu. Karena kan beliau juga menyampaikan gitu ya ketika di interview bahwa oke, emang ada pelatihnya nanti nunjuk siapa gitu ya, tapi sebelum itu emang dia mau berkoordinasi juga sama negara-negara lain pastinya di ASEAN buat ini mana regulasinya yang untuk sekarang gimana? Ya, kalau sejauh ini kan U23 dulu U23 ya. Dulu kan U23, tapi nggak tahu nih sekarang. Ya kan U22 atau U23. Ya, itu perlu, itu penting tuh. Karena pasti kan beda setahun aja ada pemain-pemain yang mungkin bisa, mungkin enggak gitu ya. Sisi lain. Sisi lain. Tadi gue udah bilang kan. Sisi lain. Alter ego. Alter ego. Jadi baru pernah sebenarnya Mas Aryo langsung dapat sisi lain. Itu nih. Gitu. Asik kan? Cuma di sini doang. Cuma di sini. Begini ya. Cuma di sini. Kalau kata YouTuber tuh cuma di sini guys. Gitu. Eksklusif. Oke, selanjutnya ya. Cuma di sini dibully juga ya. Diserang netizen di sini juga ya. Iya ya Pak. Gitu apa ya, sering juga? Di mana-mana sih. Aduh. TKP-nya di sini. TKP-nya sini ya. Oke, pertandingan melawan China di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat dikatakan hidup dan mati. Jika aku menjadi Patrick Kluivert, aku akan menggunakan formasi ... melawan China. Apakah formasi 4-3-3, 4-4-2, 5-2-3, atau 3-4-3, atau justru yang lainnya yang Kak Jerry sama Mas Sato punya versi sendiri. Nih kita bicara formasi. 352 nggak ada nih? 352 nggak ada. Boleh di ini lainnya nanti sebutin aja Mas. Sebenarnya sih kalau 5-2-3 sama 3-4-3 agak mirip ya sebenarnya. Maksudnya kan itu sebenarnya kan 5 tuh iya, sebenarnya kan kalau zaman sekarang juga formasi tuh ya itu apa ya? Kebutuhan volatilitas di depan gitu. Pada kenyataannya in game bisa terjadi berubah gitu. Maksudnya bisa aja defense 5-2-3 pas lagi nyerang 3-4-3 gitu kan yang biasanya dua yang di 5 itu maju ininya kan. Itu yang kita lihat kan. Jadi C sama D sebenarnya agak mirip tergantung fasenya nyerang atau bertahan. Oke. Berarti kalau Kak Jerry milihnya jika aku menjadi Patrick Kluivert, memilih? Kalau posisi bertahan saya C, posisi nyerang D. Nah, pertanyaannya mau bertahan apa menyerang? Kan jika aku menjadi lawan China di kandang gimana ya? Iya. Aduh. Terus salah nih ya. Harus latihan mental ya. China di kandang, tapi kemarin kalau yang efektif kemarin, aku sih soalnya lebih suka menang, maksudnya bukan yang kayak apa maksudnya lebih suka menang clean sheet gitu loh. Oke. Jadi sebenarnya misalnya pilihan 2-1 atau 1-0 aku sih pilih 1-0. Oh gitu. Misalkan sama-sama beda 1 tuh. Iya. Atau 3-2 gitu. Gitu aku milih 1-0. Iya, kayak kemarin gitu kan. Sebenarnya juga 1-0 toh sebenarnya bisa 2 bisa 3 ada peluang yang terlepas kan. Ya udah, jadi bertahan apa menyerang? Pertanyaannya belum dijawab. Pertanyaan ini belum dijiwit. Kayaknya tamunya belakangan deh pertanyaan nomor 2. Bisa gini guys. Iya.
asal jarak antar lininya bener. Betul. Karena kemarin China gitu kan, kalau kita terlalu tinggi, yang pasti yang di China ya, garis pertahanannya tinggi, terus kena transisi, terus ada gap, nggak kekejar gitu. Jadi main normal aja lah sambil disiplin untuk jaga antar lini sih. 3-4-3 dong. 3-4. Ya 3-4-3 is better sih. Aku lebih sebenarnya kalau dipilihannya dua itu ya, kalau secara formasi. Tapi kan yang 4 itu dua bisa turun kan? Jawab nggak? Oke, 3-4-3. Tolong ya pas bagian itu jawab nggak di Zoom, tolong. Oke, 3-4-3. 3-4-3 ya? 3-4-3. Jika aku Tapi jadi jangan lupa backup dua itu mundur ya kalau Iya, di iya. defense. pakai ada catatannya lagi guys. Harus dong. Oke lah, kalau Bapak SHR? Ya pasti 3 back. Oke. Karena Pasti kan, 3 back, ya. pasti kan yang paling cocok selama ini sistemnya dan siapa aja yang main di 3 itu kan. Ya. Ya based on pertandingan terakhir kan, ya kita lihat si Jai, Hubner sama Rido kan, Ya. yang lebih punya chemistry gitu. 3-4-3, 3-4-1-2 juga bisa. Oke. Karena Ya. karena kan Marsnya nggak ada. 3-4-1-2. Atau 3-4-2-1. 3-4-2-1 bisa Bisa juga. juga, tergantung ya. Bisa juga kayak 3-4. siapa tuh? Kayak MU ya. Ke situ dia. Yang 3 di depannya itu pasti fluid lah. Iya. Entah betul-betul 3, tapi nanti komposisinya seperti apa Tapi ya. memang berarti ganti Marcelino ya? Iya, Karena kan pasti kayak sama. Ole sama Ragnar, berarti mungkin strike gitu kali ya? Atau... Ole sama Ragnar, ya satunya ya paling masuk akal sebenarnya strike. Cuman kan kali aja Patrick Kluivert mau nyoba Reinders di kanan, Reinders di bisa atas, juga. atau Dean James di posisinya Ragnar. Bisa juga. Ragnarnya ke tengah atau ke kanan, Olenya di situ. Jadi sebenarnya 3 di depan itu ya bisa antara 1 pemain yang di belakang 2 striker atau betul-betul murni 3 gitu dengan memainkan Wing ya? wing. Nah sementara 3 ya udah pasti kan, dan 4 dua di kanannya, 1 yang di kanan kan kita masih nanya juga kan Kevin Dix bisa main apa enggak, Ya. siapa yang menggantikan dia, tapi kayaknya pastinya bakal 4 deh. Iya. Satunya Joey Dik kalau nggak Sandi ya biasanya kan. Ya, satunya Joey Paulo Atau Pesci, Jakob. satunya Tom Haye, Hai. yang di kiri Verdong. Verdong. Nah, di 3 di depan itu kan yang siapa yang mainin ya? Apakah Reinders? Apakah nanti misalnya mau ngegas Yakob Sayuri yang dimainin kan bisa Iya. juga gitu kan. Egy yang lagi bagus juga bisa juga menjadi salah satu opsi gitu. Cuman kalau bicara di atas kertas pertama kali disubmit gitu ya 3-4-3 sih. 3-4-3 ya. Berarti Mas Sabto Itu belakang tetap ya, Rizky sepakat ya? Rido, Jezes, sama Hapner. Sama Hapner. Ya kemarin 3 itu Hapner. solid sih. Iya. Harus yang Cuman- solid 1 ya kan, 1 bandel. Iya. Itu gitu-gitu Satu perlu bengal, tuh. Satu bengal, satu Bengal. adem. Satu adem, satu anak yang commanding. Satu anak baik-baik. Santun ya. Bajunya dimasukin. Santun. Santun. Santun, bengal, satu lagi yang commanding lah Iya. 1. 5-3-1. Wih, gitu. Komendingnya gitu ya kalau di lapangan. Iya kan kemarin gitu kan. Nggak perlu ditranslate, udah tahu kan dia ngomong apa gitu. Nggak usah dibalik juga angkanya mas. Aduh. Selanjutnya. Oke, ini STY harus mengakui kehebatan China ketika timnas Indonesia harus kalah 1-2. Jika aku menjadi STY, aku akan memberikan tips kepada Kluivert, yaitu... Ini mas harus Mas Sarah duluan sih. Kalau kali ini ya. Kenapa sih? Gue naker dulu. Kenapa sih? Gue naker dulu nih. Gantian. Oh, hari Minggu nih langsung Minggu, dikasih kalau hari pertanyaan Minggu pushing. kita Kalau based on permainan kita, ketika kita main di Qingdao, China memberikan kita keluasan untuk megang bola. Ternyata kita kayaknya nggak siap ya untuk kita pikir China yang bakal dominate, kita defense to counter. Tapi kan ternyata dibalik tuh sama China. China ternyata defense-nya yang luar biasa bagus, kitanya yang disuruh nge-break gitu. Di Jakarta sebetulnya mereka juga butuh poin. Mereka kan baru 6 poin, kita 9. Mereka tetap belum tertutup peluangnya untuk lolos juga, masih bisa menggeser kita. Jadi ada kehati-hatian juga mereka ketika tampil di Jakarta. Tapi ada keinginan juga pasti untuk bisa mencuri poin. Kayaknya Cina bakal defense to counter lagi sih. Karena di sana aja mereka bermain begitu, di sini pasti mereka akan mencoba low block dengan defense yang rapi, membiarkan kita untuk ngebongkar pertahanan. Jangan sampai apa yang Indonesia justru bisa bikin gol dengan counter itu terjadi pada Cina gitu. Jadi kayaknya China akan lebih berhati-hati untuk
masuk ke game ini gitu. Jadi mereka akan defense. Makanya gimana Patrick Kluivert harus bisa melihat untuk membongkar pertahanan itu seperti apa gitu. Kayaknya kita nggak mungkin menerapkan defense to counter gitu. How kita mengcrack lini pertahanan mereka. Gimana permainan 1-2 untuk nge-stretch lini pertahanan. Itu yang harus lebih dilatih ketika TC itu berjalan nanti. 26 Mei ya rencananya TC berjalan. Itu gimana kita caranya ngebongkar pertahanan China yang pastinya akan lebih rapat. Karena kan kita lawan Australia kesulitan. Australia defense to counter juga. Nah, gimana kita caranya ngebongkar lini pertahanan? Dan itu kan jarang kita lakukan dengan dengan mulus. Kalau kita bicara ngebongkar pertahanan lewat sebuah sistem yang dibangun dari bawah gitu. Nah, itu yang harus menurut gua dimatengin banget tuh ketika TC nanti. Lo nanti datang dari sini, lini kedua, lo nge-stress lini belakangnya sini, ketika back tertarik, siapa yang masuk ke sini. Detail-detail di sepertiga terakhir tuh yang harus dimatengin oleh timnas Indonesia sih. Gebrak dari awal gitu nggak? Karena biasanya Indonesia kan gitu ya, maksudnya 15 menit pertama langsung kan. Ya, langsung gas kita lihat. Berarti itu penting juga. Pasti kita ngegas karena ya China-nya pasti lebih main defensive counter sih kalau ngelihat mereka main di sana kayak gitu, di sini pasti lebih mencoba defensif, tapi mereka punya kemampuan untuk nge-break transisi yang bagus karena mereka punya pemain cepat kan. Yeah. Itu yang harus kita waspadai sih. Berarti tipsnya itu transisi dan how you break Yeah. the defense. How you break the defense. Serius. Berarti ini tipsnya. Jika aku menjadi ST ya, aku akan memberikan tips kepada Kluivert yaitu transisi dan break the defense. How to break the defense itu dimatengin dan waspada transisinya China. Oke. Seperti itu Kak Jerry. Jika aku menjadi ST, aku akan memberikan tips kepada Kluivert yaitu udah dibahas tadi ya soal itu. Minum kopi ini. Terus, bukan. Bukan. Yang pasti dari awal ya, pasti gebrak dari awal juga itu penting. Karena kita sering banget bikin peluang di awal, tapi nggak ada gol awal kan yang kita punya. Karena sepanjang kualifikasi itu terus yang kita mainkan dan sebenarnya efektif untuk bikin peluang kan. Jadi itu pasti. Terus belajar dari pengalaman China kemarin yang di Qingdao itu kayak tadi udah aku bilang kayak jarak antar lininya, terus waspada transisi pasti, karena itu berpengaruh juga garis pertahanannya, dan don't get complacent itu penting juga karena ya ada banyak orang berpikir lawan China nih paling bottom pas yang lalu kan, kayaknya kita easy win nih, auto win mah kan. Auto win gitu kan, jadi itu pasti ngaruh juga tuh complacency gitu ya. Sisanya sih paling jaga komunikasi dan akur-akur sama pemain. Emang nggak ada yang masalah, maksudnya akur sama pemain harus dong. Harus dong. Benar. Itu nggak. Ya kan itu cuma tips aja ya. Kan tips, maksudnya akur sama pemain wajar dong. Siapapun gitu. Iya benar. Itu kan nggak harus kayak pelatih sama pemain. Nggak harus ada masalah dong baru akur, nggak harus. Lagian akur tuh kan semua orang harus akur emang. Harus gitu. Akur kamur. Selanjutnya, dengan absennya Martin Paes di laga melawan China nanti, nama Amil Audero dikabarkan menjadi yang terkuat untuk menjadi penjaga gawang utama. Jika aku menjadi Martin Paes, aku akan memberi wejangan titik untuk Emil Audero. Wejangannya dari Paes. Jangan buka sosmed, bro. Itu penting. Itu penting. Udah langsung itu aja, Mas. Kita kunci yang itu aja gimana? Itu udah lock deh. Udah lock. Iya. Sama ya fokus di 2 game. Sehari setelah itu barulah boleh. Baru buka sosmed ya? Buka sosmed dan buka offering job. Baru tawaran brand tuh. H+1 biasanya tuh, H+1, H+2 baru. Mungkin tipsnya juga jangan lupa bawa pasangannya. Karena kan Martin Paes selalu ditonton sama pasangannya yang sama model ini sih, itu kalau kan. yang Juni kali ini kan banyaknya Eropa off season ya. Yeah. Jadi sebenarnya kalau saran misalnya jika aku menjadi Martin Paes, aku akan memberi wejangan untuk Emil Audero adalah jangan buka sosmed. Yang kedua, extend yang lama, bro. Extend yang lama. Brand banyak nih. Masuk. Itu. Biasanya mereka buru-buru kan. Sehari 2 hari karena mesti latihan. Habis 10 Juni free habis 10 Juni. Jadi sebulan deh lu bikin podcast. Mampir ke podcast boleh. Ya semoga dia mau mampir ke sini ya. Datang ke sini. Harus kan. Kang Emil nih harus Kang Emil. Waduh. Kang Emil kan Audero. Iya sih. Mas ya, lebih ke Mas ya. Jadi itu ya tipsnya Kang tadi ya. Beda, sorry. Aduh, kalau Kang beda lagi. Tung tapping. Emang
tapping bakalan dikat sama mereka. Ya nggak Enggak. harus, nggak harus. Enggak bakal dikat. Blooper saja masuk. Waduh. Gak apa-apa, aman aja. Oke, selanjutnya. Masih aman. Sekarang udah tahu mana yang aman, mana yang nggak mas. Pada akhir Mei nanti, Timnas Indonesia akan melakukan pemusatan latihan di Bali untuk persiapan melawan China. Jika aku menjadi Muhammad Ferrari, aku akan A. Tidak ikut ASEAN All-Star dan bergabung dengan TC Timnas. Atau B. Ikut dengan ASEAN All-Star, kapan lagi sliding tackle Garnacho dan menyusul ke TC Timnas setelahnya. Berat ini. Pertanyaan paling susah nih. Pengusahaan latihan di Bali. Jika menjadi Ferrari, aku akan bawa baju berenang. Wah. Aku akan cek TikTok. Places to go. Denger nggak produser kita udah ngomong apa? Aneh. Bener dong kan mau ke Cuma Bali. produser kita yang bisa ngomong gitu ke Mas Aryo, Sabto. iya, Mas. Aneh. Bawa celana berenang dong. Celana, Iya. kacamata renang. Bro berenang. Ah ini lupa gua gitu kan enak. Nah, tapi ke Bali buat berenang nih agak unik ya. Maksudnya bener ya. Ke pantai. Kapan terakhir ini paham? Maksudnya kapan terakhir kita ke Bali yuk berenang? Jarang. Ke Bali yuk healing. Ke Bali yuk maksudnya party. Tapi healingnya itu termasuk berenang nggak? Bisa. Iya. Ke Bali yuk sekarang pedal gitu. Oh, ini ke Bali Bali berenang tuh jarang sih. Gue denger ya sekarang ya. Ini mantap. Jika aku jadi Family banget ya. aku Petit akan banget ya. membawa baju renang. Kak Jiri deh, jika Oke. aku menjadi Muhammad Ferrari, aku akan gimana nih? Nggak ikut ASEAN All Star, langsung gabung TC, apa Iya. ikut dulu baru nyusul setelahnya? Wah, ini susah sekali. Aduh, Susah sekali. kapan lagi tackle Garnacho coba? Kalau saya menjadi Muhammad Ferrari, jika aku menjadi Muhammad Ferrari, aku akan nanya ke Asnawi. Kamu nanya? Gimana sih rasanya nekel Garnacho? Biasa aja kan? Kalau biasa aja kita ngapain main di sini? Jadi nanya dulu ya? Iya. Di kantong kamu masih ada nggak Garnacho? Nah, kamu tuh masih ada di Kan kantongnya. dikantongin kan Itu. Garnacho. Tapi ya itu kan, maksudnya Tapi udah resmi ya Ferrari sama si Asnawi? belum. ya? Karena ini terakhir kabar yang aku baca, bahkan Malaysia ada 2 pemain ya. Si Sergio Aguero itu yang apa? City. Naturalisasi ya? City. City, legend yang ada patungnya. Iya. Aguero. Itu sama, aduh lupa namanya siapa satu lagi. Pokoknya 2 juga ditarik karena presidennya FAM itu Federasi Malaysia bilang ya kita butuh dia buat kualifikasi gitu dan ada yang lain juga pada cabut-cabut juga sih Mas. Kayak kalau nggak salah Filipina Australia juga belum ngasih. Jadi sebenarnya there's no urgency ya. Iya. Gitu. Jadi kalau kecuali jika aku menjadi IO dari acara tersebut atau jika aku menjadi siapa tuh Apakah pelatihnya? kita go on apa batalin gitu? Iya, Enggak ya? atau jika aku menjadi pelatih ASEAN All Star-nya, nah mungkin aku pusing ya. Sejauh ini makin jauh ya. Tapi kalau mereka sih kayak mereka nggak butuh itu sih kayaknya. Nggak butuh ya. Jadi nggak butuh, Iya. maksudnya nggak butuh ikut ASEAN All Star. Berarti Iya, langsung gabung kayaknya TC aja sih. ya. Iya, kalau ngincer Man United-nya ntar Tapi kita kan panggil. dua ada 28, TC 26. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau Nah ini DPM lebih ke ikut. manajer nih. Iya, boleh. Makanya tergantung sih. Oke Cuma lah. Oke, lo pastiin lo main cuman 45 menit ya. Iya. Itu bisa. cuma tergantung motivasinya sih. Karena ini jika aku, bukan dia. Kali dia mau Kalau dia mau nggak apa-apa. Mau ke Bali berenang saya sih enggak. Gitu. mau tukeran kaos mungkin dia kan Bisa. bisa Kaos jadi. sama Garnacho. Sama Cido Obi Martin kan yang main paling. Mas Sabtu gimana? Tetap ini jika aku menjadi Muhammad Ferrari aku tetap akan bawa baju renang apa? Iya dong. Oh tetap. Kasen All Star-nya Tetap, jangan. guys. Ke lapangan bola tapi ada fasilitasnya tuh di situ biasanya tuh. Kalau mau apa? Cold bath kan juga Iya. gitu. Ice bath sih. Benar. Iya nggak? Berenang juga ada kan. Kolam renang kadang ada tuh di stadion. B Tergantung sih. main di mana. B kan Ikut dulu ya ya. justru biar tackle Garnacho apa gimana? selang 2 hari. Iya. Oh jadi secara waktu juga masih Iya. aman Masih ya, lah. masih Kan aman. 28 ke 5 kan 7 harian lah ya, 8 hari kan sebelum pertandingan. Asik juga TC-nya di Bali ya. Iya dong. Asik. Mau juga? Setelah ikut ke Komo, Enggak kok mau ke Bali aja, juga? udah. Nggak usah Kamu ke Komo. Bali tapi nggak TC kayaknya. Enggak. Oh training sendiri ya? Training. Training camp juga dia. Trading juga. Kamu gak usah TCC aja. Aku mau ke situ. Tunggu. Tapi belum deh Kalau kayaknya. itu jadinya apa? Enggak, udah nggak usah lanjutin deh. Training camp. Iya. TCC, training camp. Camp center. Oh, training camp center. Nah. Training coach camp. Waduh. Nah, tuh. Training camp coach. Cuma ada duf. Ya. Musik stadion suka gitu kan. Selanjutnya Iya Kak Jerry deh, nih, jika no. aku menjadi closing. Saksikan di kita kan di Spotify.
Jangan lupa guys nonton di kita kan di Spotify. Jangan lupa juga untuk komen-komen pendapat jika aku menjadi di episode Siapa hari tuh mau ini beda ya? Siapa tuh mau beda jika Beda aku misalnya menjadi jika aku ke Bali mau ngapain? Bukan Bebas. healing, bukan berenang, tapi ngapain misalnya? bebas deh pokoknya kalian Ibadah tulis aja. bisa juga loh. Bisa. Bisa semua kan. Ini Noella kayaknya perlu juga melukat. Nah, Nah, sambil gua itu kan nanti kalau melukat bisa ada adegan teriaknya kan. Oh, Gua iya. mau teriak aja. Oh, iya. Gitu. Biar ini lepas semua. Menurut Oke. siapa sih? Apanya sih yang lepas? Apa yang lepas apa ya? Kesadaran. Guys, ini makin kemana-mana ya. Udah teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram Yeay. @Nalar Sport TV. Saya Yuk. Noella Sabtu Hario, Jerry Arvino. Nalar. Nah, Transport aja bilang nalar loh. bukan itu. Stage. Kan gitu juga. Stage. Nalar. Stay tuned, Tolong nanti dikasih background musiknya pas Mas Santo gini-gini, please. Oke, bye. Bye.